Fungsi eksponen. Sebagai bahan diskusi yang pertama, perhatikan permasalahan berikut. Seorang peneliti bidang mikrobiologi di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Pada kultur bakteri tersebut, satu bakteri membelah menjadi sebanyak R bakteri setiap jamnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah sebanyak 10.000 bakteri. Dan setelah 2 jam kemudian, bakteri menjadi sebanyak 40.000 bakteri. Peneliti tersebut ingin mengetahui banyak bakteri sebelum hasil pembelahan, kemudian ingin mengetahui banyak bakteri dalam waktu 8 jam, serta setelah berapa jam bakteri menjadi sebanyak 2 kali lipat jumlah semula. Sekarang kita uraikan permasalahannya terlebih dahulu. Yang diketahui adalah satu bakteri dapat membelah menjadi sebanyak R bakteri untuk setiap jamnya. Jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah 10.000 bakteri dan setelah 2 jam kemudian jumlahnya akan menjadi 40.000 bakteri. Kemudian yang ditanyakan, berapa banyak bakteri sebelum hasil pembelahan? Kemudian berapa jumlah bakteri dalam waktu 8 jam? Dan setelah berapa jam bakteri menjadi 2 kali lipat dari keadaan awal. Sebagai langkah awal, lengkapi tabel laju pertumbuhan bakteri terhadap waktu setiap jam. Misalkan jumlah bakteri pada awalnya untuk T sama dengan 0 adalah X0. Jadi T itu melambangkan waktu. Jadi ketika T sama dengan 0 artinya keadaan awal, jumlah bakterinya kita simbolkan sebagai X0. Isilah tabel berikut, kemudian jawablah pertanyaan di atas. Bentuk tabelnya seperti ini, jadi ada jam ke T, T-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian jumlah bakterinya simbolnya adalah XT. Untuk yang jam, kalian lihat kalau T-nya 0 itu artinya keadaan semula, jadi waktunya belum berjalan. Kalau T-nya 1 berarti setelah 1 jam, T-nya 2 setelah 2 jam, T-nya 3 setelah 3 jam, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya jumlah bakterinya itu kita simbolkan sebagai XT, berarti kalau T sama dengan 0 di sini X0, kalau T sama dengan 1, X1, dan seterusnya. Nah, tadi kan keterangannya kalau bakterinya itu membelah dirinya, setiap satu bakteri membelah diri menjadi R bakteri setiap jamnya. Jadi misalnya di keadaan awalnya itu satu bakteri, maka di setelah 1 jam, bakterinya itu akan menjadi R kali, berarti R kali 1. Sama dengan R. Kalau setelah 2 jam, berarti kali R lagi. Kalau kali R lagi, berarti R kali R. Sama dengan R kuadrat. Kalau sama dengan 3, berarti waktu T sama dengan 3, berarti kan R kali R kali R. Berarti R pangkat 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kalau jumlah bakteri awalnya cuma 1. Tapi kalau jumlah bakteri awalnya nggak 1, bagaimana? Kalau nggak 1, karena kita nggak tahu, kita simbolkan saja jumlah bakteri awalnya itu adalah X0. Kemudian karena awalnya X0, kemudian setelah 1 jam itu membelah. Kalau tadi 1, itu menjadi 1 kali R, kalau awalnya X0 itu akan menjadi R kali X0. Kalau setelah 2 jam berarti kali R lagi, R kali X0 atau R kuadrat kali X0. Bisa saya tulis di sini R kuadrat. R kuadrat kali X0. Kemudian kalau setelah T-nya itu sama dengan 3, ya tinggal dikalikan R lagi. Otomatis akan menjadi R pangkat 3 kali X0, karena kita kalikan R lagi. Jadi R pangkat 3 kali X0. Dan seterusnya. Nanti tinggal dilanjutkan yang belakangnya. Sekarang, misalkan banyak bakteri setelah T jam adalah
FT, di mana FT-nya itu rumusnya A kali B pangkat CT, kalian diminta menentukan nilai dari A, B, dan C. Kemudian tuliskan persamaan FT sama dengan berapa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu misalkan ketika jamnya itu di waktu ke T. Jadi misalnya di sini saya isi dengan T, waktu ke T. Kalau yang tadi kan 0, 1, 2, 3 pakai angka. Sekarang kalau pakai variabel, misalnya jam ke T, kira-kira nanti di sini jumlah bakterinya menjadi berapa? Kalian perhatikan polanya. Kalau jam ketiga itu menjadi R pangkat 3 kali X0. Berarti otomatis kalau di jam ke T dia akan menjadi R pangkat T kali X0. Gitu. Jadi banyaknya bakteri setelah T jam adalah R pangkat T kali X0. Ini kan masih bentuknya R, X0, T itu kan masih bentuk variabel-variabel semua. Sedangkan di sini diminta untuk menentukan nilai dari A, B, dan C. Jadi kalau kalian tuliskan di sini, FT-nya kan R pangkat T kali X0. Kita tulis di sini. R pangkat T kali X0. X0-nya kita pakai equation. Jadi R pangkat T kali X0. Kemudian supaya bentuknya sama kayak A, B pangkat CT. Pangkatnya di belakang, berarti kita balik. Jadi yang awalnya R pangkat T kali X0 itu kita ubah menjadi X0 kali R pangkat T. Nah, dari sini kan ketahuan bentuknya. A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa. Kalau dari sini kita samakan dengan ini, A-nya berarti X0, kemudian B-nya itu R, nah CT-nya itu T, berarti otomatis C-nya itu adalah 1, karena T itu 1 kali T. C-nya udah ketemu 1, tapi X0 sama R-nya kan masih dalam bentuk variabel, jadi nilainya A sama B belum ketahuan. Nah, untuk menentukan nilai X0 sama R-nya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Perhatikan, tadi kan diketahui banyak bakteri setelah 3 jam adalah 10.000. Kemudian dari sini kan kita bisa peroleh persamaan R pangkat 3 kali X0 sama dengan 10.000. Kenapa bisa seperti ini? Tadi kan di tabel kita lihat banyak bakteri setelah 3 jam itu adalah R pangkat 3 kali X0. Jadi R pangkat 3 kali X0 sama dengan 10.000. Kemudian tadi diketahui juga 2 jam kemudian banyak bakteri menjadi 40.000. 2 jam setelah 3 jam berarti kan jam kelima. Kalau jam kelima berarti R pangkat 5 dikali X0 sama dengan 40.000. Dari dua persamaan ini, persamaan 1 kita bandingkan dengan persamaan 2. Kita peroleh R pangkat 2 sama dengan 4. Dapatnya dari sini. R pangkat 5 kita bagi dengan R pangkat 3, hasilnya R pangkat 2. Kemudian X0 bagi X0 itu 1. R pangkat 2 kali 1 kan tetap R pangkat 2. Kemudian 40.000 dibagi 10.000 hasilnya 4. Jadi R pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga R-nya sama dengan 2. Sebenarnya ini kalau ada persamaan seperti ini, persamaan kuadrat seperti ini, harusnya R-nya itu positif negatif 2. Tapi karena di sini kita bicara tentang banyak, masa banyak negatif kan nggak mungkin, jadi kita ambil positifnya R sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan R sama dengan 2 ke persamaan 1. Kita peroleh 2 pangkat 3 kali X0 sama dengan 10.000. Jadi X0-nya sama dengan 1250. Nah, dari sini kita udah tahu R-nya berapa, X0-nya berapa. Jadi nilai A, B, dan C-nya juga otomatis sudah ketemu. Jadi kita peroleh tadi kan FT-nya itu sama dengan X0 kali R pangkat 1 kali T. Karena X0-nya 1250 dan R-nya 2, maka FT-nya sama dengan 1250 kali 2 pangkat 1 kali T atau 1250 kali 2 pangkat T juga boleh. Dari sini jika kita sesuaikan dengan bentuk FT sama dengan A kali B pangkat CT, maka A-nya sama dengan 1250, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 1.
Kemudian kita kembali ke pertanyaan awal yang 3 pertanyaan tadi. Jadi ada berapa banyak bakteri sebelum hasil pembelahan, kemudian berapa jumlah bakteri dalam waktu 8 jam, kemudian setelah berapa jam bakteri menjadi 2 kali lipat dari keadaan awal. Jawabnya yang A dulu, banyak bakteri sebelum pembelahan berarti ketika T-nya 0, jadi X0. X0 tadi kan kita udah cari 1250. Boleh dari sini, boleh juga kalau kalian pakainya FT. FT itu kan banyak bakteri saat ke T. Kalau misalnya saat T-nya 0 berarti kan F0. Nanti kalian masukkan F0 berapa, masukkan ke rumus. Kalau di sini saya langsung pakai X0-nya aja karena kita sudah ketemu X0-nya. Kemudian yang B, banyak bakteri ketika T-nya sama dengan 8. FT kan sama dengan 1250 kali 2 pangkat T. Kalau T-nya 8 berarti kan 1250 kali 2 pangkat 8. Hasilnya 320.000 bakteri. Kemudian yang C, setelah berapa jam bakteri menjadi 2 kali lipat keadaan seawal. Tadi kan kita sudah ketemu R-nya itu sama dengan 2, berarti dia membelahnya memang menjadi 2. Jadi kalau pertanyaannya kapan bakteri menjadi 2 kali lipat? Ya setelah 1 jam, karena setiap 1 jamnya dia membelah menjadi 2. Untuk bahan diskusi yang kedua, perhatikan permasalahan berikut. Suatu zat yang disuntikkan ke dalam tubuh manusia akan dikeluarkan dari darah melalui ginjal. Setiap 1 jam, separuh zat itu dikeluarkan dari ginjal. Bila 100 mg zat itu disuntikkan ke tubuh manusia, berapa miligram zat itu yang tersisa dalam darah setelah A ketika T sama dengan 1 jam, kemudian B ketika T sama dengan 2 jam, dan C ketika T sama dengan 3 jam, kemudian yang D berapa zat tersebut tersisa dalam tubuh setelah T jam. Kemudian yang E, misalkan banyak zat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam adalah FT, dan FT-nya simbolnya seperti tadi, A kali B pangkat CT, kalian diminta menentukan nilai A, B, dan C, kemudian tuliskan persamaan FT-nya. Jadi kita buat tabel seperti tadi, tabelnya itu ada jam ke T-nya, jadi T-nya 0, 1, 2, 3, kemudian untuk variabel T-nya juga, sama banyak zat sisa dalam tubuh, satuannya miligram. Jadi kalian jangan sampai keliru antara zat yang di dalam tubuh sama zat yang dikeluarkan. Yang ditanyakan itu adalah zat yang tersisa di dalam tubuh. Jadi tadi kan awalnya saat T0, itu zatnya disuntikkan ke dalam tubuh sebesar 100 mg. Jadi keadaan awalnya masih 100 mg. Kemudian setiap 1 jam, zatnya itu dikeluarkan separuh dari keadaan sebelumnya. Jadi yang dikeluarkan separuh. Kalau yang dikeluarkan separuh, otomatis yang dikeluarkan itu kan 50 gram. Kalau yang dikeluarkan 50, berarti yang di dalam juga masih sisa 50. Gitu. Kemudian setelah 1 jam kemudian lagi, atau di saat T sama dengan 2, zatnya dikeluarkan lagi separohnya. Jadi dikeluarkan 25, berarti sisa 25. Kemudian 25 ini dikeluarkan lagi separohnya, 12,5. Berarti masih sisa 12,5 mg. Nah, ini kan kalau misalnya kita cari menggunakan angka. Nah, kalau misalnya di sini T ada variabelnya, bagaimana hasilnya? Nah, untuk menemukan ini kita buat polanya dulu. Ini kan 100 jadi 50, itu kan berarti 50 itu kan dapatnya dari setengah kali 100. Jadi 1/2 dikalikan 100. Nah, 25 ini dapatnya dari 1/2 kali 100 dikalikan 1/2 lagi. Berarti kan 1/2 pangkat 2, kita tulis seperti ini ya. Jadi 1/2 pangkat 2 dikalikan 100. Kalau yang 12,5 otomatis kalau ini polanya setengah pangkat 1, setengah pangkat 2, berarti yang di 3 ini juga tinggal ngikuti aja, berarti setengah pangkat 3 kali 100. Nah, dari sini kan kita bisa tahu polanya. Kalau misalnya
T-nya 3 berarti pangkat 3. Berarti kalau di sini T-nya tetap kita anggap sebagai variabel, berarti setengah pangkat T. Jadi setengah pangkat T kali 100. Dengan demikian, pertanyaan di slide sebelumnya sudah terjawab. Untuk pertanyaan yang awal tadi kan, yang pertama tentukan banyak zat sisa jika T-nya 1 jam. Kan terjawab dari sini setengah kali 100, jawabannya 50. Kemudian kalau T sama dengan 2 jam, zat sisanya berapa? Kan dari sini ketahuan, setengah pangkat 2 kali 100 itu kan sama dengan 1/4 kali 100 itu kan sama dengan 25. Kemudian saat T-nya sama dengan 3, berarti ini setengah pangkat 3 kali 100, 1/8 kali 100 kan 12,5. Kemudian saat T jam, ya ini setengah pangkat T kali 100. Kemudian pertanyaan selanjutnya, misalkan zat yang tersisa setelah T jam adalah Ft sama dengan A kali B pangkat CT, tentukan nilai A, B, dan C. Kemudian tuliskan persamaan Ft-nya. Kalian perhatikan, tadi kan kita sudah menemukan rumus Ft-nya itu kan sama dengan F-nya F kecil ya, karena fungsi biasanya kecil. Ft-nya juga kecil. Ft atau yang menyatakan banyak zat sisa dalam tubuh saat waktu ke T kan di sini kita sudah menemukan nilainya adalah setengah pangkat T kali 100. Atau kalau disesuaikan bentuknya supaya pangkatnya di belakang, kita bisa balik posisinya menjadi 100 kali setengah pangkat T. Kemudian karena di sini ada CT, T-nya kan bisa saya tuliskan sebagai sesuatu kali T. T itu kan sama dengan 1 kali T. Ini 1 kali T. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa tahu nilai A-nya itu sama dengan 100, A-nya A kecil, A sama dengan 100, kemudian B-nya itu sama dengan B-nya sama dengan 1/2, kemudian C-nya sama dengan 1. Ft-nya ini tadi ya, 100 kali setengah pangkat T. Atau dalam bentuk lain juga bisa. Jadi misalnya saya ingin membuat setengahnya ini menjadi 2 pangkat negatif 1, bukan setengah. Jadi setengahnya saya buat menjadi 2 pangkat negatif 1. Jadi setengahnya saya ganti menjadi 2 pangkat negatif 1. Sekarang kita sederhanakan. Jadi 100 kali 2 pangkat negatif 1 pangkat 1 kali T. Kalau ada pangkat dipangkatkan artinya pangkatnya dikali. Jadi 100 kali negatif 1-nya ini kan saya kalikan di luar. Menjadi 2 pangkat negatif 1 kali 1T. Berarti kan sama dengan negatif 1 kali T. Seperti ini. Nah, kalau posisinya sekarang seperti ini, persamaannya, jadi nilai A-nya 100, B-nya berubah menjadi 2, kemudian nilai C-nya menjadi negatif 1. Seperti ini juga boleh. Kemudian Ft-nya adalah yang ini, 100 pangkat 2 pangkat, bukan 100 pangkat ya, 100 kali 2 pangkat negatif 1 kali T, atau 100 kali 2 pangkat negatif T. Ada beberapa macam kemungkinan untuk Ft, tapi di sini karena saya ingin mengenalkan kalian tentang fungsi eksponen kalau pangkatnya negatif, jadi saya ambil yang 2 pangkat negatif T, bukan yang setengah. Nah, setelah melakukan aktivitas tadi, kita sampai pada pengertian fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx sama dengan A kali B pangkat Cx, di mana A, B, dan C-nya itu bilangan real. Bilangan real itu bisa 0, bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan atau desimal, bisa juga bulat. Bilangan real itu semua bilangan di garis bilangan. Yang tidak real itu berarti yang akar negatif, itu nggak real. Kemudian keterangannya X di sini adalah variabel. Kemudian B-nya itu adalah bilangan pokok atau basis, K
karena B-nya itu yang dipangkatkan. Kemudian C adalah koefisien dari X, lalu CX itu adalah eksponen atau pangkat dari B.